Saat ini kasus positif di Indonesia telah mengalami penurunan selama 13 minggu berturut-turut sejak lonjakan kedua. Angka kasus COVID-19 di Indonesia mencapai puncak pada gelombang kedua sepanjang Juli-Agustus 2021. Namun sejak September, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini merupakan hasil kerja kita bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemberlakuan PPKM yang dievaluasi setiap seminggu sekali di seluruh wilayah di Indonesia terbukti berhasil meredakan lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, percepatan vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat mematuhi prokes juga turut memegang peranan penting atas penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Melihat perkembangan kasus COVID-19 dan laju vaksinasi di Indonesia, Jokowi mengumumkan kabar baik untuk menggelar kembali sekolah tatap muka di awal September 2021. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau kegiatan vaksinasi di SMAN 1 Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada 31 Agustus lalu. Oleh karena itu, Jokowi menghimbau agar seluruh pelajar dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia segera divaksinasi. Harapkan dengan program vaksinasi untuk anak-anak, kemudian tutor ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di negara kita. Terlebih, vaksinasi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi sekolah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka. Mendikbudristek RI Nadiem Makarim menegaskan pembelajaran tatap muka atau PTM memang sudah harus segera dilaksanakan. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ menimbulkan sederet efek psikologis pada siswa-siswi, khususnya di tingkat SD dan PAUD, lantaran mereka amat membutuhkan pendidikan tatap muka. Pemerintah menghindari dampak permanent learning loss dengan memutuskan membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka, tentunya dengan syarat prokes yang ketat. Pemerintah terus mendorong pembelajaran tatap muka terbatas digelar pada wilayah zona PPKM level 1 sampai 3. Saat ini sekitar 117.000 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sudah kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah wajib mengikuti ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Mulai dari perizinan orang tua, pengisian daftar periksa, pengaturan jarak di kelas, hingga ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi. Pihak sekolah pun diharapkan membuat gugus tugas untuk memastikan PTM terbatas berjalan sesuai skema dan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah tentunya tidak lepas tangan sangat mengizinkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada beberapa peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk menghindari penularan COVID-19 selama PTM terbatas. Pertama, menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kedua, terkait waktu pembelajaran. Untuk di tingkat SMA atau SMK sederajat, waktu pembelajaran maksimal 175 menit sebanyak 1 kali seminggu. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat, maksimal 140 menit sebanyak 1 kali seminggu. Untuk di tingkat SD, waktu pembelajaran maksimal 105 menit untuk 1 kali dalam seminggu. Lalu, di tingkat PAUD maksimal 60 menit sebanyak 1 kali seminggu.
Ketiga, sekolah wajib membentuk tim gugus tugas COVID-19 yang berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait pengawasan prokes di sekolah. Keempat, sekolah harus melengkapi sarana dan prasarana prokes seperti tempat cuci tangan dan termogan. Kelima, peran orang tua untuk memberikan izin bagi anak dan memberikan informasi transparan jika anak atau anggota keluarga di rumah sedang sakit atau terpapar COVID-19. Untuk orang tua, setidaknya ada 5 strategi dalam menyambut pembelajaran tatap muka terbatas. 1. Cek kondisi tubuh sebelum ke sekolah. Jika anak sedang sakit atau ada anggota keluarga di rumah sedang sakit flu atau batuk, sebaiknya tidak datang ke sekolah dan bisa memilih PJJ di rumah. 2. Anak wajib membawa bekal makan dan peralatan belajar sendiri. Untuk menghindari penularan COVID-19, ajari anak untuk tidak saling pinjam-meminjamkan alat belajar selama di sekolah. 3. Ajari anak untuk selalu memakai masker dengan benar yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Ingatkan untuk tidak membuka masker selama di sekolah. 4. Latih anak untuk selalu mencuci tangan selama di sekolah dan saat tiba di rumah sepulang sekolah. Ingatkan juga untuk selalu menjaga jarak dengan guru dan temannya selama di sekolah. 5. Orang tua diimbau untuk tidak menunjukkan kecemasan yang berlebihan karena hal ini akan membuat anak juga khawatir sehingga tidak nyaman dan fokus selama PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka secara terbatas memang penting untuk kembali dilaksanakan. Tentunya dengan menerapkan prokes yang ketat. Tentu saja kita tidak akan mengharapkan terjadinya penurunan kualitas SDM negeri ini akibat menurunnya capaian belajar akibat belajar daring yang terlalu lama. Selain itu, sekolah tatap muka juga diharapkan dapat mengurangi kekerasan pada anak yang terjadi di rumah selama pandemi. Pemerintah sudah membuat aturan-aturan mainnya dan masyarakat pun wajib menerapkan dan mematuhi prokes selama pembelajaran tatap muka di sekolah agar tidak ada kasus COVID-19 di klaster pendidikan.